Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad, sahabat Atman saya motor lover dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, salam rukun selalu bersama keluarga, bersama tetangga, bersama sesama anak bangsa. Oke, ini musim pemilu, tetap jaga kerukunan. Nomor satu itu kerukunan. Negara kita tidak akan kuat tanpa kerukunan. Negara kita udah kuat loh teman-teman, sahabat Atman saya motor lover. 280 juta penduduk kita, terbesar keempat dunia. Ini luar biasa. Kita bonus demografi penduduk. Nah, kalau tidak bersatu, apalah artinya? Oke, jaga persatuan. Minimal kita mulai dengan teman dan tetangga saudara kita terdekat. Gitu ya. Oke. Ini saya mau jual mobil Kia Picanto 2011 serinya Cosmo. Sudah ada beberapa upgrade, sudah ada beberapa tambahan. Dan mobil ini kondisinya ya seperti video tadi di depan. Tentunya juga seperti biasa kita menghadirkan kendaraan dengan kondisi di atas rata-rata standar mobil ini di umurnya gitu ya. Kita sudah ada beberapa yang kita revisi, cat, poles, interior juga beberapa upgrading. Nah, untuk menjadi mobil ini teman Anda sehari-hari ya. 2011 pajaknya hidup, nopolnya Jogja, pajaknya sekitar 1 sekian gitu ya, nggak sampai 2 juta. Nanti tak share di kolom deskripsi ya. Untuk harga kita open price 69 juta nego. Harga segitu, nah kita mendapatkan quality kendaraan yang tidak mengecewakan tentunya. Insya Allah gitu ya. Ada kurangnya? Oh banyak, bekas bro gitu ya, tapi masih cukup bagus lah. Oke ya, sedikit review body. Ini agak gelap mungkin ya, karena saya di bawah pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin itu tidak berarti ini Golkar loh ya. Pohon beringin itu redup. Nah, kebetulan aja simbolnya Golkar. Oke, redup. Tapi ini warnanya juga kuning ya, ruko ini. Oke, kita lihat mulus, pakai banget untuk bodi. Belakang juga tampilannya sudah cukup cakep. Mobil ini irit teman-teman. Mobil irit itu tandanya adalah satu, dia bodinya kecil. Jadi mobil irit itu dia bodinya kecil, mesinnya kecil. Kalau bodinya agak besar, mesinnya kecil, itu boros. Pasti gak enak. Kalau boros itu belum tentu dia bahan bakarnya ya mesinnya gereng kan. Mesinnya terlalu RPM terlalu tinggi karena bodinya besar, mesinnya kecil. Kalau mesinnya kecil, bodinya kecil, itu dia pasti irit. Nah, dampaknya apa mobil irit itu? Hemat di kantong, sumpek di interior, sumpek di interior, dan juga plat bodinya tipis. Kemudian apa ya, mobil irit itu nggak bisa muat banyak. Tapi ini sudah lebih dari cukup. Kalau teman-teman untuk daily use, mobil ini sudah lebih dari cukup untuk nyaman. Itu ada mobil putih yang lewat. Silahkan teman-teman yang sudah pernah naik itu dan naik ini. Kalau yang sudah pernah punya Picanto bisa komen bahwa kendaraan ini kalau dibanding LCGC dia plus lah ya. Dia lebih nyaman dan lebih aman. Jadi mungkin teman-teman sekarang tahu uji tabrak safety untuk Kia cukup bagus. Untuk safety-nya lumayan lah, untuk mobil kecil gini bisa menahan benturan yang cukup keras. Ya kita nggak mau seperti itu, tapi itu juga harus diperhitungkan ketika kita beli kendaraan. Safety ya, safety riding itu penting. Nyaman, interior juga luas. Dalam ini catnya tidak karena kamera saya ini jahat, tapi memang betul dia mulus. Jadi saya nggak perlu spill body yang terlalu banyak karena mobilnya mulus. Safety, kita lihat dalam. Untuk ban kondisinya efek rata ya, 70%-an lah, nggak bagus-bagus amat. Untuk velg dia malah pakai punyanya velgnya Ayla. Oke, power window depan on, kanan kiri nyala semua.
jok bagus banget untuk backlightnya. Oke, sambil kita buka mesin. Untuk interior masih wow mulus. Oke, ini harusnya ada headrest belakang, ini enggak ada. Ya memang enggak ada, makanya kita ngomong safety ya. Mobil kecil itu begitu ya, seperti LCGC itu juga enggak ada headrest belakangnya, kurang. Untuk belakang upgrade kamera parking. Untuk nabrak pasti enggak ada ya. Di Atma Jaya itu kalau nabrak bilang nabrak, kalau enggak ya enggak, gitu loh ya. Kita itu harus konsekuen dengan apa yang kita dagangan. Dagang itu harus jujur artinya kondisinya. Ini dalam. Oke, cukup mulus kan, lampu-lampu belakang nggak ada retak, bumper belakang sudah spet ulang. Nah ini bannya 60-an%, kurang bagus untuk yang belakang, depan masih lumayan. Dalam ini untuk tape sudah diganti Android ya, tape Android 5 speed, dan ini sudah ada tambahan modifikasi digital voltmeter. Itu penting, nanti tak jelaskan pentingnya kenapa. Digital voltmeter itu penting banget kalau menurut saya, karena itu untuk apa ya, untuk kita tahu pengisian charger mobil kita, pengisian aki kita. Di mobil juga ada sudah sensor CHG itu, tapi nggak sedetail voltmeter. Dan upgrade itu cuma murah teman-teman, kita nggak sampai 100.000 beli voltmeter itu. Kita buka kap mesin sekarang. Oke, aman ya, nggak ada laka. Ini cakep. Oke, cakep, hampir nyaris semuanya cakep. Saya tidak bisa berkata-kata lebih, silahkan dicek sendiri kalau ada yang merasa kurang. Tapi menurut saya mobil ini sudah lebih dari cukup. Kalau ada kurang pasti ada, namanya bekas. Tapi untuk kondisi engine saya kira sudah lebih dari cukup. Untuk mesin ini 1 liter, saya nggak pernah nyoba Picanto dalam jangka katakan 1000 kilo Cianjang dari Malang ke Jakarta, saya nggak pernah. Tapi versi untuk teman-teman yang sudah beli dari saya, konsumen saya itu mengatakan mobil ini 113 atau 14 km per liter. Artinya irit banget untuk di dalam kota-kota sinilah ya, gitu ya. Dan mesinnya cukup luar biasa, dan ini sudah 4 silinder, jadi tidak sama dengan LCGC rasa naikannya tentunya. Nah, yang gini aja yang sudah pernah beli dari saya atau orang lain yang pakai Picanto boleh komen ya, dan bisa dibandingkan dengan LCGC ya. Ini bukan saling menjatuhkan, tapi untuk mencerdaskan aja. Nah, jadi nyaman, safety itu juga harus sedikit-sedikit kita pikirkan. Walaupun kita beli mobil seperti ini adalah yang pertama efisien yang kita kejar, gitu ya. Nah, untuk spare part banyak banget, online offline banyak banget, dan cukup terjangkau, murah kok. Monggo buka aja, ngomong aja Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Kamu cari sensor apa, umplit, klik, tunggu di rumah 3 hari nyampe rumahmu. Kalau kamu nggak mau cari-cari ke toko. Oke, kita sekarang test drive. Oke, bismillah. Kontaknya sudah dimodifikasi. Kontak on. Nah, di sini ada tekanan ukuran voltmeter aki. Giginya masuk, sorry. Nah, ini sekarang kita AC. Ini kita bisa melihat apapun. Di sini ada musik, Bluetooth, radio, Google Map. Nah, ada Google Chrome, musik, video, Bluetooth, file manager, Bluetooth musik, Play Store, Map. Nah, silahkan di-upgrade sendiri ya. Ini kita bisa upgrade, ada YouTube, ada Care Scan. Ini untuk healthy connect sama OBD2 harusnya ya. Ada Wither ini cuaca ya. AV-in. Nah, kalau mau teman-teman radio mungkin apa? Kok radio? Apa itu namanya itu? Karaoke. Nah, ini ada share it, ada torsi apa ini OBD.
Nah, kita bisa mengecek. Nah, ini harus kita masukkan software lagi ya. Ini torsi noda taman. Ini lengkap. Saya kira cukup lengkap. Silahkan diutak-utak sendiri nanti. Saya nggak begitu paham. Ini juga ada Google Map, tapi harus masukkan kayak sinyal dulu ya. ATM atau kok ATM, SIM card atau mungkin paketan data. Ini tekanan voltmeter. Ini penting teman-teman. Saya suka mobil ada voltmeter gini. Buat beginian paling 100 ribuan lah. Tapi ini penting. Kilometer baru 92.000 ya. Kilometer baru 92.000. Mobil itu ada sensor CHG atau gambar aki ya. Itu menandakan kalau aki itu nyala, itu dia akan akinya atau pengisiannya kurang dari 10,5 volt karena volt ya. Karena mobil itu ECU bisa bekerja harus di atas 10,5 volt. Artinya apa teman-teman? Memasang ini penting. Kita tahu voltmeternya sekarang real time-nya berapa, kita tahu kondisi aki kita. Pasang aja teman-teman kalau punya mobil di rumah. Saya itu semua mobil tak pasang voltmeter tambahan. Ya untuk supaya kita tahu. Dan kalau dinamo kita, pengisian kita itu alternator kita masalah, kita sudah tahu alternator kita masalah dan kita sudah cari bantuan. Sebelum listrik kita habis, kita sudah sampai bengkel atau toko aki terdekat. Gitu ya. Siapa yang bisa garansi listrik mobil Anda nggak rusak? Itu nggak ada. Mobil baru pun itu ya resikonya rusak ada. Apalagi yang bekas seperti beli di tempat saya. Listrik itu nggak bisa kita duga. Gitu ya. Kalau kamu bisa duga lampu depan rumahmu itu nanti malam jam 12 mati, putus itu, oh berarti ilmu wis dhuwur lah. Iku wis sak dhuwure jagoan pisan. Jadi kalau ada pedagang yang bilang waranti itu kok saya meragukan. Kalau belum bisa menduga nggak usah bilang gitu, apa adanya aja orang kerja itu. Ya jangan kasih harapan palsu lah kepada konsumen. Kita cerdaskan aja konsumen ini. Oke ya, mobil kecil itu irit, tapi dampaknya apa? Dampaknya kenyamanannya berkurang. Kamu nggak bisa naik mobil seperti ini dapat senyaman seperti ya itu Reborn, seperti itu nggak bisa. Jadi tetap kamu perbaiki sebagus apapun kaki-kakinya juga nggak bisa senyaman Innova. Gitu ya. Jadi kamu perbaiki kakinya, suruh bersih, suaranya nyaris tanpa bunyi geledekan sedikit pun, itu saya kira sulit. Karena ya mobil kecil ditakdirkan untuk irit tapi tidak untuk nyaman. Gitu ya. Tapi jadi kalau kita perbandingan nyamannya harus sesama mobil kecil. Ya mungkin dengan mobil ini, mungkin dengan LCGC head to headnya, mungkin dengan Ayla 2013. Kenapa? Karena harganya juga di ring itu tidak jauh dari Ayla 2013-14. Nah itu ya, dengan Karimun Wagon R atau Karimun Estilo gitu. Oke sahabatku ya, yuk cerdas dalam kita membeli kendaraan. Beli kendaraan sesuai kebutuhan, sesuai keinginanmu dan sesuai budgetmu ya, tidak sesuai dengan mulutnya tetanggamu, atau beli mobil tidak sesuai dengan tetanggamu punya apa, itu berarti kamu rasa irimu melebihi dari kebutuhanmu. Jadi kalau tetangganya mau ngomong punya Xenia terus kamu ngeyel pengen beli Xenia, padahal kamu tidak butuh itu, kamu butuhnya itu mobil kecil karena anakmu baru satu, masih kecil, dan kebutuhan hari-harimu di sekitar rumah itu kan kamu kebutuhanmu mobil kecil ya. Seperti itu. Garasimu rumah juga kecil, tidak panjang besar. Artinya ya kamu harus sesuaikan dengan kebutuhanmu, tidak dengan tetanggamu punya apa. Nah, kalau kamu menyesuaikan dengan tetanggamu punya apa, berarti keinginanmu, kebutuhanmu itu dikalahkan oleh rasa iri, gitu loh ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ya kebutuhan orang beda-beda, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Gitu ya sahabat advan saya ya, tips beli mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Papin ya tetap terus motor cilik.
paping itu ngower rem. Nah, ngower rem kena paping ini. Kena polisi tidur dikit ya. Ya karena mobil kecil. Itu kalau Innova Reborn nggak perlu ngerem, langsung sikat.